Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujib Sultani, guru Al-Quran Hadis di MTS Mandor Uda, Pesantren Desa Kudo, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Prajabatan dalam jabatan Al-Quran Hadis batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri K. Haji Ahmad Siddiq Jember, Jawa Timur, dengan nomor peserta 205-237-231-90003. Pada saat ini saya akan berbagi praktek mengajar unjuk kinerja dengan nomor daftar ujian 2061013956 pada materi bacaan goreng dalam Al-Quran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang ingin dapat sampaikan, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Semua baik ya? Oke, sebelum kita masuki pembelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa, yang mana doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, mohon untuk maju ke depan dan memimpin doa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anak. Wah, boleh kembali ke tempat mas. Baik, semoga dengan doa tadi kita mendapatkan ilmu yang manfaat untuk perbaikan dunia dan juga akhirat. Itu inti dari selain membuat tenang juga untuk sebuah keterkabelan. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran mendalam tentang materi pada siang hari ini, Pak Tony ingin absensi dulu untuk kandidat anak-anak. Dimulai dari Nia Nailatul Munah. Hadir Pak. Oke. Citra Nurul Mufidah. Hadir Pak. Oke, hadir. Darutun Nafiatun Zuhra. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya anak kita akan speaking supaya kita lebih semangat dan siap untuk menerima pembelajaran. Oke, semuanya siap dan fokus. Kita bikin bareng, yaitu tepuk semangat. Sudah pada hafal? Sudah. Kita mulai. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi tepuk semangat. Baik anak-anak, setelah kita editing tadi ya selesai semuanya, waktu ini akan menyampaikan atau memaparkan dari tujuan pembelajaran pada siang hari ini atau pada pembelajaran pada hari ini. Yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi
dan mempraktekkan bacaan tasyil, naql, imalah, ismam yang ada pada ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, ya, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mempraktekkan bacaan tasyil, imalah, naql, ismam yang ada dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, tujuan inilah yang menjadi pokok kita untuk mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran, terutama adalah bacaan murid. Ya, seperti itu. Ada apa yang Bapak banggakan? Sebelum kita melangkah kepada materi pembelajaran yang mana Pak Tony sudah sampaikan terkait tujuan pembelajaran pada hari ini, perlu diketahui bahwa materi ini itu tentang bacaan murid, yang mana bacaan ini adalah syarat kita dalam membaca atau memahami bacaan Quran. Karena apa? Dengan kita belajar Al-Quran, terutama tentang murid ini, maka bacaan kita menjadi benar, baik dan indah. Karena apa? Karena sejatinya pembacaan yang baik dan benar itu adalah wujud cinta kita pada Allah, ya, wujud ketaatan kita, wujud penghormatan kita kepada kalam-kalam Allah, yang mana akan membuat ketenangan, ya, yang mana ini juga merupakan salah satu upaya, ya, pendekatan diri yang mana batiniah kita terhadap kalam-kalam Allah dalam Al-Quran. Dan tentunya hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan Allah atau firman Allah di dalam surat Al-Muzammil, yaitu waratil Qur'ana tartila, yang mana artinya adalah bacalah Quran itu dengan perlahan dan teratur. Tartil di sini adalah maknanya teratur. Teratur itu adalah baik dan benar sesuai dengan tajwid yang kita pelajari dalam ilmu Al-Quran. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ini juga syarat dengan sanad, yang mana bacaan murid ini juga punya syarat yang kuat, yang mana ini gurunya adalah Imam Hafiz. Imam Hafiz itu punya guru namanya Imam Asim. Imam Asim ini ilmunya dari menantu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Ali Karamullah Wajah. Maka secara tidak langsung atau secara langsung kita dengan belajar murid juga meneladani ilmu-ilmu atau mengamalkan ilmu-ilmu yang pernah diajarkan Rasulullah melalui sanad turun-temurun. Seperti itulah kira-kira wujud dari cinta kita mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Baik anak-anak, selanjutnya perhatikan Bapak akan melakukan bacaan-bacaan murid. Tolong didengarkan dan diperhatikan secara seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala al-kalbu bismillahi majriha wa mursaha. Selanjutnya, qalu ya abana malaka la ta'manna. Selanjutnya, a'jamiyun. Selanjutnya, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismu fusuqu ba'dal iman. Bi'sal ismu fusuqu ba'dal iman. Dari yang Bapak baca barusan, kira-kira bacaan ini biasa atau tidak biasa? Tidak biasa. Inilah yang namanya bacaan murid, anak-anak. Pertanyaannya, adakah yang tahu murid itu apa? Tidak. Ada yang tahu? Saya pernah tahu tapi agak lupa, Pak. Oke, ada yang tahu tapi agak lupa. Oke ya. Jadi sebelum kita melangkah tentang materi murid yang insya Allah nanti ada di dalam video, Pak Tony ingin sampaikan bahwasanya kita patut bangga belajar murid ini, ya. Karena apa? Karena dengan belajar murid berarti kita meneladani ilmu dari Rasulullah, ya. Karena apa? Karena dengan belajar murid berarti kita ikut menjaga kesahihan bacaan Quran. Karena apa? Karena
cara membaca Quran dengan baik, terutama murid itu adalah ilmu yang diajarkan Rasulullah kepada menantunya yaitu Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali ini itu mengajarkannya sampai kepada Imam Hafiz, yang mana sebelum Imam Hafiz itu ada gurunya namanya Imam Asim. Jadi sangat keilmuan tentang ilmu murid ini itu runtut dan nyampe kepada Rasulullah. Dan inilah kebanggaan kita mempelajari bacaan murid ya, untuk menjaga kemurnian kesukaan bacaan Quran. Dan yang kedua adalah dengan membaca murid maka bertambah sempurnalah bacaan tajwid kita dalam mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Ini itu adalah salah satu istimewaan dalam membaca, mempelajari bacaan murid. Selanjutnya kita akan melihat secara langsung bagaimana cara mengaplikasikan bacaan murid, yaitu imalah, ismam, nakal dan tasil dalam pembacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, langsung Pak Tony ya, ada beberapa video yang mana kita akan pelajari satu-satu terkait bacaan murid dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu tentang siapa yang masih bingung dengan nada ini, simak video ini sampai selesai. Nah, nada ini adalah namanya ismam, terdapat pada surat Yusuf ayat 11. Nah, ismam itu artinya memenuhkan kedua bibir di tengah-tengah dengung. La ta'manna berasal dari kata la ta'manna. Cara bacanya saat di bagian nun tasydid kita memenuhkan kedua bibir. La ta'manna, la ta'manna. Nah, saya mau cek video ini sampai ikut anak saya. Siapa yang masih bingung dengan ya, lanjut. simak video ini sampai selesai. Oke, itu letak mana? Kan dari tadi. Yang masih bingung dengan nada ini, silakan simak video berikut sampai selesai. Nah, ini namanya ibarat, terdapat pada surat Hud ayat 41. Nah, di mushaf cetakan Indonesia tandanya seperti ini. Sedangkan di mushaf cetakan Madinah tandanya seperti ini. Nah, ibarat artinya mengucapkan suara fathah condong ke arah kasur sehingga terdengar suara E. Asal kata menjoha, apa tanda ibarat? Maka dibaca menjoha. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Yang masih bingung dengan tanda ini, simak video ayat 4 itu tasbih ringankan hamzah kedua, itu tasbih ringankan hamzah kedua. Pengertian tasil dan cara bacanya. Ya, terakhir adalah nakal. Ini kan? Baca ayat ini bukan seperti ini ya. Bisal ismul fusuqu ba'dal iman. Akan tetapi yang benar bisal ismul fusuqu ba'dal iman. Nama hukum bacaannya adalah nakal. Nakal berarti memindahkan harokat kepada huruf sebelumnya. Huruf yang satu ini memang tidak ada tanda khusus yang tertulis di dalam Al-Quran. Nakal cuma ada satu di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Hujurat ayat ke-11. Tertarik buat belajar Al-Quran lebih dalam? Yuk join bareng saya ya. Udah ya, jelas ya. Oke. Itu terkait video pembelajaran nakal, isma, tasil dan imam. Sekarang adalah kalian akan saya bentuk menjadi 5 kelompok, yang mana masing-masing kelompok akan mengidentifikasi masalah atau mengidentifikasi ciri dari bacaan murid yang Pak Tony sampaikan tadi. Ya, di situ nanti Pak Tony akan berikan KPD yang mana ada materi terkait murid, kemudian ada beberapa ayat Quran yang mana ayat itu kalian identifikasi mana yang murid, mana yang nakal, mana yang imalah, mana yang ismam dan lain sebagainya. Ya, oke, langsung saja Pak Tony akan memberikan KPD ini masing-masing kelompok. Perhatian anak-anak, masing-masing kelompok mendapatkan tugas satu, mengidentifikasi bacaan murid. Oke, dari kelompok 1
bicara atau mengidentifikasi tentang imalah. Kelompok 2 mengidentifikasi tentang ismam. Kelompok 3 mengidentifikasi tentang nakal. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi tashil. Ya. Untuk yang kelompok terakhir mengidentifikasi nakal. Oke? Silakan dikerjakan, dicari di ayat tersebut mana yang sesuai dengan bacaan Qori, sesuai tugas masing-masing kelompok. Iya, kan itu ada contohnya. Oke anak-anak, silahkan melafalkan bacaan Qori itu sesuai tugas masing-masing dan disimak oleh teman semuanya. Oke, dimulai dari imalah. Oke, bagus. Iya, bagus. Bacaan Ismam. Oke, silakan dilafalkan mulai dari sini. Letak mana? Oke. Oke, silakan dilafalkan. Oke, mulai dari Adil. Oke, bi'salismu busukun dan iman. Oke, lanjut. Oke, bi'salismu bagus. Contoh dari bacaan Tasir. Oke, silakan mulai dari. Oke, jadi oke, lanjut. Bagus. Oke, itu lanjut terakhir. Contoh dari nakal. Silakan dari Abel. Ya, bagus. Oke, saya anggap semua sudah bagus dan saya simak. Alhamdulillah materi hari ini sudah mampu kalian terima dengan baik ya. Oke, untuk selanjutnya silahkan maju per kelompoknya dan mempresentasikan atau mendemonstrasikan dari hasil diskusi pada pembelajaran kali ini. Silakan dimulai dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bacaan imalah. Imalah artinya memiripkan atau condong. Menurut istilah, mencontohkan bacaan harokat fathah pada harokat asal sekitar 2/3-nya. Bacaan imalah ada pada surat Hud ayat 41, yaitu Contoh dari imalah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Sadaqallahul azim. Oke, baik, terima kasih. Jawabannya betul. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan tentang ismah. Ismah secara bahasa memiliki arti menggabungkan, memadukan, atau mencampurkan. Secara istilah, ismah adalah menghimpun dua bibir untuk mengiringi huruf yang sukun sebagai isyarat doma dengan tanpa suara atau nafas. Bacaan ismah ada di Quran surat Yusuf ayat 11. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Iya, betul. Jawabannya latak mana. Oke.
Terima kasih. Silakan. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bacaan nakal. Nakal artinya membalas. Secara istilah, nakal berarti memindahkan harokat hamzah dari sebelumnya. Dan setelah itu hamzahnya dibuang. Dan menurut Imam Hasan, bacaan nakal dan ada satu, yaitu terdapat di Quran, surat Al-Isra dan 11. Contoh nakal adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ismul fusuq ba'dal iman. Sadaqallahul azim. Baik. Isalismul fusuqu ba'dal iman. Oke, betul jawabannya. Silakan dilanjut. Saya belajar kita dari kami belajar dari dari ini mengawal Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kelompok 4. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tasdil. Tasdil secara bahasa berarti memberikan, memudahkan atau meringankan, atau dengan kata lain menyederhanakan. Secara istilah, tasdil adalah membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq atau jelas dan pendek. Hamzah kedua dibaca tasdil. Bacaan tasdil adalah Bismillahirrahmanirrahim. Azami wa Arabi. Quran surat Fussilat ayat 44. Bagus, untuk jawabannya betul dari kelompok 4. Oke, jadi Ajamiyu wa Arabiyu. Oke, terima kasih. Selanjutnya dilanjut. Alhamdulillah, kita belajar Qur'an pada hari ini menambah rasa cinta kami belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony sampaikan lewat video tadi bahwasanya contoh dari istimalah itu adalah wa qalat tabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, yang mana pembacaan untuk imalah ini condong miring itu dibaca 2/3, bukan fathah, bukan kasroh, tapi diantara itu yaitu 2/3 bacaannya. Jadi kata majroha menjadi majreha, ya, jadi re, bukan re, bukan ri, tapi majreha, itu dari imalah. Kemudian ismam, contoh dari ismam adalah kata la ta'manna, ya, ini ismam. Itu contoh dari ismam, yaitu dengan memoncongkan bibir cara bacanya, ya. Kemudian nakal, yaitu dari lafaz a'jamiyu menjadi a'jamiyu, yang mana ini artinya apa? Ringan. Ringan adalah maksudnya hamzah yang pertama itu dibaca jelas, hamzah yang kedua dibaca tashil atau ringan. Jadi dari kata yang awalnya a'jamiyu menjadi a'jamiyu, ya, a'jamiyu, itu nakal, ya. Itu maaf, tashil, ya, itu tashil, maaf. Jadi tashil adalah membaca hamzah yang pertama dengan jelas, kemudian hamzah yang kedua secara ringan, ya. Jadi cara bacanya yang awal mulanya a'jamiyu menjadi a'jamiyu, itu tashil, ya, yaitu artinya ringan, ya, meringankan atau lunak. Kemudian untuk nakal contohnya adalah wala tanabazu bil alqab bi'salismu fusuqu ba'dal iman, yang awalnya lafaz itu adalah bi'sa ismu atau bi'sa al ismu, tetapi kemudian menjadi nakal cara bacanya adalah bi'salismu,
Bi'salismu, ya. Ini adalah bacaan nakal. Nah, itulah ciri atau cara melafadzkan bacaan gharib dalam memahami Al-Quran. Ya, kira-kira itu bisa dipahami ya, anak-anak? Baik, anak-anak. Alhamdulillah kita sudah presentasi mendemonstrasikan sesuai dengan tugas masing-masing dan alhamdulillah semuanya memahami secara mendalam terkait gharib dan cabang-cabangnya. Oke. Kemudian setelah ini Tony akan memberikan kalian tugas evaluasi. Ya, nanti ini diberikan satu-satu untuk menambah apa? Menambah wawasan kalian, untuk menguji wawasan kalian terkait pembelajaran pada siang hari ini, yaitu bacaan gharib. Oke, langsung saja Tony bagikan lembar evaluasi untuk kalian semuanya. Selanjutnya silakan diisi lembar evaluasinya. Sudah saya bagikan ke kelompok masing-masing dan nanti sudah selesai bisa dikumpulkan ke rapat. Oke, terima kasih. Silakan untuk mengerjakan waktu dimulai. Baik anak-anak, bagi yang sudah selesai mengerjakan bisa dikumpulkan kembali ke bapak masing-masing kelompoknya. Terima kasih, silakan. Bisa kasih bapak? Oke, anak-anak yang bapak bagakan. Sebelumnya di akhir pembelajaran nanti akan ada sedikit ulasan terkait bacaan gharib pada kesempatan hari ini. Ya, yang mana memang belajar gharib itu agak sulit jikalau tidak telaten, tidak konsisten dalam mengikuti pembelajaran. Ya, karena bacaan gharib ini termasuk bacaan yang asing atau istimewa dalam Al-Quran. Tidak semua bacaan Quran itu baca gharib. Ya, maka dari itu siapa yang pun belajar maka dia akan menemukan atau mendapatkan apa yang dia inginkan. Selanjutnya belajar Quran ini, ini kaitannya adalah sama halnya belajar Al-Quran sepanjang hayat. Belajar gharib ini ya adalah sama halnya dengan belajar Al-Quran sepanjang hayat. Maknanya gimana? Maknanya adalah bahwasanya Al-Quran ini bukan hanya sebuah bacaan. Ya, sekali lagi, Al-Quran ini bukan hanya sebuah bacaan, melainkan juga pedoman hidup umat manusia dari lahir sampai yang meninggal, sampai akhir hidupnya. Ya, ini adalah makna dari belajar Al-Quran sepanjang hayat. Bukan hanya dibaca, tapi juga dipahami maknanya, kemudian dipraktekkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang membawa kebaikan, ya, yang menumbuhkan kebahagiaan untuk dunia dan juga akhirat. Ya, ini adalah makna belajar Al-Quran sepanjang hayat. Jadi sekali lagi, selain dibaca juga dipahami, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari yang mencerminkan akhlak-akhlak atau etika yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan apa? Dengan yang sudah disebutkan Allah di dalam kitabnya. Oke, itu dari Tony yang berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran sepanjang ya. Selanjutnya, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ulas sebentar tentang apa itu ismam, itu imalah, nakal dan tasir. Oke, silakan ada yang tahu apa itu imalah? Oke, kamu imalah adalah cara membaca halaman kata yang contoh ke arah pasrah. Betul. Contoh bacaannya sekitar 2/3. Ya. Contoh bacaan yang mana yaitu surah
Oke, bagus sekali. Itulah contoh imalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, yaitu bacaan yang condong atau miring, membacanya 2/3 ya, bukan kasroh, bukan fathah ya. Betul, bagus sekali, tepuk tangan buat. Oke, selanjutnya apa itu isma? Oke, silakan. Oke. Cara ini Pak, isma adalah cara membaca bermati atau berulang dengan mendapatkan isyarat bibir dan bibir bulat ke depan. Seolah-olah mengucapkan huruf dan al lemah, tetapi suara lemah agak sulit. Contohnya ialah Qulu ya abana ma la ta'man ala yusuf. Oke, bagus. Bagus sekali, tepuk tangan buat Mbak Tasya. Oke, ta'manna ya, itu dari Mbak Tasya. Lanjut, yaitu pengertian dari tashil. Silakan. Oke, silakan. Tasya menurut bahasa artinya ringan, berarti bisa memudahkan atau meringankan bacaan hamzah kedua yang bertemu hamzah pertama. Di mana hamzah pertama dibaca pasti bulat dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ajami wa Arabi. Oke, contohnya adalah ajami wa arabi. Bagus. Selanjutnya terakhir, silakan mau mana? Yang siap? Yaitu tentang silakan. Oke, selanjutnya untuk nakal pengertiannya dan contohnya silakan, siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, silakan Mbak Desa. Memindahkan harakat hamzah ke huruf mati sebelumnya, kemudian hamzahnya tidak dibaca. Dibuang. Iya, ya. Lanjut. Contohnya? Contohnya bi'salismu. Bi'salismu musuhku ba'dal iman ya. Kalau ayatnya seperti itu. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Mbak Desa. Oke, dari sekian jawaban dan pertanyaan yang Pak Tony sampaikan hari ini, alhamdulillah semuanya memahami secara mendalam dan mampu mempraktekkan pengertian maupun melafadzkan secara langsung ya dari pengertian yang sudah saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Oke, dari Pak Tony, terima kasih atas partisipasinya. Dan alhamdulillah dengan pembelajaran pada kesempatan hari ini banyak di antara kalian sudah mampu memahami, kemudian melafadzkan secara langsung, mempraktekkan lafaz-lafaz dalam bacaan algoritma pada siang hari ini dengan baik dan benar ya. Ini adalah sebuah kebanggaan kita ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang ahlul Quran. Amin. Itu dari Pak Tony yang bisa saya sampaikan sebelum kita pulang atau kita akhiri pertemuan pada kesempatan hari ini. Silakan kita berdoa, tapi sebelum itu Pak Tony sampaikan jangan lupa membaca terus Qurannya di rumah ya. Ini tugas kalian, jangan sampai kalian sehari tanpa Al-Quran ya. Jadi bacaan-bacaan yang kita pelajari hari ini itu dipraktekkan nanti ketika di rumah ya. Ini tugas kalian semua ya. Dan semoga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa dan setelah itu bisa pulang bersama. Oke, terima kasih. Itu dari Pak Tony. Saya akhiri, bila ada satu kata yang kurang berkenan di hati, Pak Tony mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.